Bayangkan, sebuah gereja yang mengklaim memiliki jawaban atas penyatuan dunia. Gereja ini tidak hanya mengadakan doa bersama, tetapi juga pernikahan massal yang diikuti ribuan pasangan dari seluruh dunia. Pendiri mereka, seorang pria yang menyebut dirinya Mesias, mengaku diberi misi langsung dari Tuhan untuk menyucikan garis keturunan manusia. Tapi, di balik kemegahan ini, ada cerita tentang kontroversi, tuduhan sebagai kultus, hingga pengaruh politik global yang mengejutkan. Hari ini, kita akan menyelami sejarah unik gereja unifikasi atau yang lebih dikenal sebagai Munis. Apa yang sebenarnya ajaran mereka? Bagaimana mereka mempengaruhi dunia, bahkan hingga urusan diplomasi antar negara, dan mengapa mereka disebut sebagai salah satu gerakan keagamaan paling kontroversial di abad ke-20. Persiapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan penuh misteri, keunikan, dan sedikit kontroversi. Selamat datang di dunia gereja unifikasi. Pada sebuah desa kecil di Korea yang masih berada di bawah penjajahan Jepang, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Moon Young-myung yang kelak dikenal sebagai Sun Myung-moon. Lahir dari keluarga petani yang sederhana namun religius, Moon tumbuh besar di tengah pergolakan sosial dan tekanan kolonial. Masa mudanya dipengaruhi dengan pencarian spiritual yang mendalam, berdoa, dan bertanya-tanya tentang makna hidup serta tujuan manusia di dunia ini. Pada usia 16 tahun, Moon mengaku menerima sebuah pengalaman yang mengubah hidupnya. Saat berdoa di sebuah gunung, ia mengatakan bahwa Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya dan memberikan misi besar, menyelesaikan pekerjaan yang Yesus sendiri belum rampungkan, membangun dunia yang penuh kedamaian, tanpa dosa, dan menyatukan umat manusia sebagai satu keluarga besar di bawah Tuhan. Klaim ini tidak hanya meneguhkan imannya, tetapi juga menjadi dasar dari seluruh ajaran dan gerakan yang akan ia bangun kelak. Moon percaya bahwa dirinya adalah Mesias generasi baru, utusan Tuhan yang dikirim untuk memulihkan dunia. Namun, ia membawa pendekatan yang berbeda. Jika Mesias sebelumnya datang untuk menyelamatkan jiwa, ia mengklaim bahwa tugasnya adalah menyelamatkan keluarga dan garis keturunan manusia. Moon membawa visi besar yang melampaui batas agama tradisional. Ia tidak hanya berbicara tentang keselamatan individu, tetapi tentang penyatuan umat manusia secara universal. Dalam ajarannya, keluarga dianggap sebagai inti perdamaian dunia. Jika keluarga dapat hidup dalam harmoni, maka dunia pun akan damai. Ia juga membawa pesan tentang penyatuan agama-agama besar di dunia. Dalam pandangannya, perpecahan antar agama adalah salah satu akar konflik manusia, dan hanya melalui kerjasama lintas agama, dunia dapat benar-benar bersatu. Visi ini tidak hanya spiritual, tetapi juga politis, karena Moon aktif mempromosikan perdamaian internasional, termasuk dialog antar Korea Utara dan Selatan. Pasca Perang Korea, banyak rakyat Korea Selatan yang kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga tradisional, termasuk agama yang mereka anut. Kekosongan ini memberikan ruang bagi gerakan-gerakan baru yang menawarkan solusi atas keresahan spiritual dan sosial. Gereja unifikasi muncul sebagai jawaban bagi mereka yang mencari harapan dan komunitas di tengah ketidakpastian. Dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, ajaran Moon tentang pentingnya keluarga sebagai inti perdamaian dunia menarik perhatian banyak orang. Pada tahun 1954, di Seoul, Korea Selatan, sebuah organisasi kecil didirikan oleh seorang pria bernama Sun Myung-moon. Organisasi ini diberi nama resmi Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, atau yang lebih dikenal sebagai Gereja Unifikasi. Pendiriannya ini tidak terjadi secara kebetulan. Gereja ini lahir dari keyakinan kuat Moon bahwa dirinya adalah Mesias baru yang diutus Tuhan untuk menyatukan umat manusia. Moon percaya bahwa tugas utamanya adalah untuk memulihkan dunia melalui cinta universal dan membentuk keluarga yang ideal sebagai fondasi perdamaian global. Di awal pembentukannya, Gereja Unifikasi adalah sebuah gerakan kecil yang dimulai di ruang tamu sederhana. Pengikut pertama Moon adalah mereka yang tersentuh oleh khotbah panjangnya tentang pengampunan, cinta, dan pentingnya keluarga.
Dengan dedikasi penuh, ia menyampaikan visi besar tentang penyucian garis keturunan manusia melalui upacara pernikahan kudus. Ini adalah konsep inti gereja unifikasi yang bertujuan untuk menghapus dosa asal melalui pembentukan keluarga yang diberkati secara spiritual. Istilah Munis muncul bukan dari dalam gereja itu sendiri, tetapi dari media barat pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sebutan ini merujuk kepada pengikut Sun Myung Moon yang dikenal sangat loyal kepada ajarannya. Julukan ini seringkali digunakan dengan nada sinis, mencerminkan pandangan kritis terhadap gerakan ini yang dianggap oleh banyak orang sebagai kultus. Namun, para pengikutnya menerima sebutan tersebut dengan campuran kebanggaan dan ironi, melihatnya sebagai pengakuan atas dedikasi mereka terhadap misi spiritual besar yang direncanakan Moon. Gereja unifikasi dikenal luas sebagai Munis karena dua hal utama: klaim besar Sun Myung Moon sebagai Mesias dan pendekatan unik yang ia gunakan untuk menyebarkan ajarannya. Upacara pernikahan massal yang melibatkan ribuan pasangan menjadi simbol ikonik gerakan ini, menarik perhatian dunia dan sekaligus mengukuhkan julukan Munis di kalangan media dan masyarakat internasional. Dalam beberapa tahun setelah pendiriannya, gereja unifikasi tumbuh pesat. Ajaran Moon yang memadukan kepercayaan agama tradisional dengan gagasan pembaruan spiritual menarik perhatian orang-orang Korea Selatan yang tengah mencari harapan di tengah trauma Perang Korea. Gereja ini juga menjadikan cinta universal dan penghapusan dosa asal sebagai nilai inti yang melampaui batas agama. Moon kemudian mengirim misionaris ke luar negeri, menyebarkan gerakan ini ke Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Pada titik inilah, istilah Munis digunakan lebih luas untuk merujuk pada komunitas pengikut setia yang menyebar di seluruh dunia. Salah satu ajaran paling terkenal dan kontroversial dalam gereja unifikasi adalah konsep pernikahan kudus. Sun Myung Moon percaya bahwa pernikahan adalah jalan utama untuk menghapus dosa asal dan memulai generasi baru yang murni. Dalam ajarannya, dosa asal manusia berasal dari kecelakaan spiritual di Taman Eden, yang menurutnya ini adalah pelanggaran hubungan suci antara Adam, Hawa, dan Tuhan. Pernikahan kudus dirancang untuk mengembalikan hubungan itu ke dalam keadaan ideal, seperti yang Tuhan maksudkan. Upacara pernikahan kudus dilakukan dalam skala besar, seringkali melibatkan ribuan pasangan dari berbagai negara. Pasangan-pasangan ini tidak dipilih secara sembarangan. Moon dan istrinya, Hak Ja-han, sering bertindak sebagai mak comblang ilahi, mencocokkan pasangan berdasarkan apa yang mereka yakini sebagai panduan spiritual. Pernikahan ini dianggap sebagai langkah awal untuk memulai keluarga yang diberkati, yang memiliki tanggung jawab spiritual untuk menyucikan garis keturunan mereka dan menyebarkan nilai-nilai cinta universal. Bagi pengikut gereja unifikasi, pernikahan ini bukan hanyalah perayaan cinta, tetapi juga misi spiritual yang lebih besar. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti pernikahan kudus, mereka menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menciptakan dunia tanpa dosa, penuh kedamaian dan harmoni. Namun, di sisi lain, upacara ini sering menjadi bahan perdebatan di dunia luar, terutama karena sifatnya yang massal dan kontrol besar yang dimiliki Moon atas pasangan-pasangan tersebut. Bagi banyak orang di luar gereja, pemandangan pernikahan massal ini terlihat mengesankan dan menginspirasi. Media sering menggambarkannya sebagai simbol perdamaian global, di mana ribuan orang bersatu di bawah visi cinta universal. Bahkan, beberapa kalangan menganggap upacara ini sebagai bentuk diplomasi budaya, mengingat pasangan-pasangan ini sering berasal dari negara-negara yang berbeda dan terkadang bertentangan secara politik. Selain itu, visualnya yang megah, ribuan pasangan berbaris rapi, seragam, dan penuh semangat menjadi daya tarik tersendiri. Tidak sedikit orang yang terpukau oleh skala dan organisasi upacara ini, yang sering diadakan di lokasi-lokasi terkenal seperti Stadion Seoul atau aula besar di Amerika Serikat. Namun, tidak semua orang melihat upacara ini dengan pandangan positif.
Banyak yang mempertanyakan keaslian cinta di balik pernikahan massal ini. Kritikus menuduh bahwa pasangan-pasangan ini seringkali dijodohkan oleh Moon dan istrinya tanpa saling mengenal sebelumnya. Beberapa menyebutnya sebagai pernikahan yang diatur, yang lebih mencerminkan kontrol gereja daripada kebebasan individu. Media barat sering menggambarkan pernikahan massal ini sebagai salah satu bukti kuat bahwa gereja unifikasi adalah sebuah kultus. Mereka mempertanyakan motivasi di baliknya. Apakah ini benar-benar ritual spiritual atau hanya cara untuk menunjukkan kekuasaan dan pengaruh Moon terhadap para pengikutnya? Tidak sedikit pula yang merasa skeptis tentang sejauh mana pernikahan ini benar-benar berhasil menciptakan keluarga ideal yang diimpikan. Meski menuai kritik dan kontroversi, tidak dapat disangkal bahwa pernikahan massal ini adalah salah satu alasan utama gereja unifikasi dikenal di seluruh dunia. Visual ribuan pasangan disatukan dalam satu misi besar telah menjadi ikon global yang identik dengan Moonis. Bahkan, bagi mereka yang tidak setuju dengan ajarannya, upacara ini tetap menjadi tontonan yang sulit diabaikan. Pada akhirnya, fenomena pernikahan massal ini mencerminkan daya tarik unik gereja unifikasi, sebuah perpaduan antara skala megah, simbolisme spiritual, dan kontroversi yang terus memicu perbincangan. Gereja ini juga dikritik karena menggunakan pendekatan perekrutan agresif. Banyak mantan anggota dan keluarga dari pengikut gereja yang mengklaim bahwa mereka dimanipulasi secara emosional dan mental untuk bergabung. Proses perekrutan ini seringkali dimulai dengan acara sosial atau seminar yang terlihat biasa, tetapi lambat laun mengarah ke individu ke dalam ajaran gereja yang intens dan penuh tuntutan. Salah satu tuduhan paling serius terhadap gereja unifikasi adalah praktik kontrol pikiran yang disebut-sebut dilakukan untuk mempertahankan loyalitas dari para anggotanya. Mantan anggota mengaku mengalami tekanan psikologis dan indoktrinasi yang intens, di mana mereka diminta untuk sepenuhnya mematuhi ajaran Moon tanpa pertanyaan. Beberapa bahkan menggambarkan bagaimana mereka dijauhkan dari keluarga dan teman-teman yang dianggap tidak mendukung misi spiritual gereja. Kontrol ini, menurut kritik, tidak hanya dilakukan melalui ajaran, tetapi juga melalui kegiatan fisik yang melelahkan. Para pengikut gereja seringkali dilibatkan dalam jadwal yang sangat padat, mulai dari doa, seminar, hingga kegiatan sosial, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mempertanyakan ajaran atau memikirkan keputusan pribadi mereka. Tuduhan eksploitasi finansial juga menjadi salah satu isu terbesar yang dihadapi gereja unifikasi. Banyak mantan anggota melaporkan bahwa mereka diminta untuk memberikan donasi dalam jumlah besar untuk mendukung visi gereja. Dalam beberapa kasus, pengikut juga diminta untuk menjual barang-barang pribadi atau mengumpulkan dana melalui aktivitas seperti menjual bunga di jalan. Hasil dari donasi ini dikatakan juga untuk mendukung berbagai proyek ambisius dari Moon, termasuk bisnis, properti, dan bahkan upaya politik. Selain itu, gereja unifikasi juga memiliki jaringan bisnis yang luas, mulai dari media, seperti di Washington Times, hotel, hingga industri makanan. Para pengikut sering dilibatkan dalam operasional bisnis ini, tetapi ada laporan yang menyebutkan bahwa mereka menerima sedikit atau bahkan tidak ada kompensasi atas kerja keras mereka. Kritikus menilai bahwa eksploitasi ini dilakukan untuk mendukung gaya hidup mewah Moon dan keluarganya, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai cinta dan kesederhanaan yang mereka khotbahkan. Banyak orang di luar gereja unifikasi merasa skeptis terhadap cara mereka merekrut anggota dan mengelola komunitas. Seorang jurnalis yang meliput gereja ini menggambarkan bahwa perekrutan sering dilakukan secara halus di awal, dengan seminar tentang cinta universal dan dunia tanpa perpecahan. Namun, setelah seseorang terikat, mereka mulai menghadapi tekanan untuk mematuhi ajaran gereja tanpa pertanyaan. Kritikus juga mempertanyakan bagaimana gereja mengelola hubungan antar anggota. Beberapa mantan anggota mengaku bahwa mereka merasa diawasi secara ketat, baik secara fisik maupun emosional.
Pengikut yang menunjukkan tanda-tanda keraguan seringkali diminta untuk berdoa lebih keras untuk menjalani sesi konseling atau mengembalikan kesetiaan mereka. Di sisi lain, masyarakat juga mempertanyakan klaim besar Moon sebagai Mesias. Banyak yang beranggapan ajarannya terlalu dogmatis atau otoriter, dengan sedikit ruang untuk perbedaan pendapat. Ini bukan tentang cinta universal, ujar salah satu akademisi yang meneliti gerakan ini. Ini adalah tentang kontrol penuh terhadap individu, seringkali dengan cara yang halus tetapi manipulatif. Bagi mereka yang akhirnya keluar dari gereja unifikasi, proses pemulihan tidaklah mudah. Maria, misalnya, membutuhkan bertahun-tahun untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya dan memulihkan kepercayaannya pada diri sendiri. Saya merasa seperti kehilangan identitas selama bertahun-tahun, katanya. Tetapi sekarang, saya ingin membantu orang lain memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam gereja ini. Cerita seperti Maria menjadi bukti nyata dari sisi lain gereja yang jarang terlihat oleh dunia luar. Di tengah berbagai tuduhan kontroversial, mulai dari manipulasi hingga eksploitasi, gereja unifikasi tidak tinggal diam. Bagi para pengikutnya, kritik tersebut dianggap sebagai kesalahpahaman dan serangan yang tidak adil terhadap gerakan mereka. Dalam berbagai pernyataan resmi, gereja terus membela diri dan menegaskan bahwa mereka adalah organisasi yang berbasis spiritual yang berkomitmen pada perdamaian dunia, cinta universal, dan pembentukan keluarga yang kuat. Gereja unifikasi dengan tegas menolak label kultus yang sering disematkan oleh media dan kritikus. Dalam pernyataannya, gereja menyebut bahwa ajaran mereka tidak berbeda dengan agama-agama lain yang memiliki struktur organisasi dan figur pemimpin spiritual. Kami adalah sebuah gerakan yang bertujuan menciptakan dunia yang damai melalui nilai-nilai cinta, pengampunan, dan harmoni, ujar salah satu juru bicara gereja. Mereka juga menekankan bahwa Moon tidak pernah memaksa orang untuk percaya padanya, melainkan menawarkan visi yang dapat dipilih secara bebas oleh individu. Gereja juga menekankan bahwa kesetiaan para pengikut mereka adalah hasil dari kepercayaan mendalam terhadap ajaran, bukan akibat dari kontrol pikiran. Mereka menyebut bahwa ritual dan kegiatan intens yang dilakukan hanyalah cara untuk memperkuat spiritualitas dan kedekatan kepada Tuhan, bukan sebagai bentuk manipulasi atau indoktrinasi. Menanggapi tuduhan eksploitasi finansial, gereja unifikasi menyatakan bahwa donasi adalah bagian dari komitmen sukarela para anggota untuk mendukung misi spiritual. Setiap donasi yang diberikan adalah tindakan bebas dan merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan dan umat manusia, ujar salah satu perwakilan gereja. Mereka juga menegaskan bahwa hasil dari donasi tersebut digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial, pendidikan, dan kemanusiaan di seluruh dunia. Selain itu, mereka menyoroti bahwa jaringan bisnis yang dimiliki gereja, seperti perusahaan makanan, media, dan properti, tidak hanya bertujuan untuk mendukung misi mereka, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan di banyak negara. Gereja mengklaim bahwa mereka menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak positif bagi komunitas lokal. Meskipun menghadapi kritik yang intens, gereja unifikasi tetap berpegang pada visinya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Mereka terus memperluas misi sosial mereka, termasuk mendirikan sekolah, membantu korban bencana, dan mempromosikan dialog antaragama. Kami percaya bahwa tindakan kami akan berbicara lebih keras daripada kritik yang kami terima, ujar seorang anggota senior gereja. Pada tahun 1991, Moon melakukan sesuatu yang dianggap luar biasa dan kontroversial. Ia bertemu langsung dengan Kim Il-sung, pemimpin Korea Utara saat itu. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan diplomatik, tetapi juga sebuah langkah simbolis. Moon mempromosikan dialog dan kerjasama antar kedua negara, meskipun ia sering menghadapi kritik dari pihak-pihak yang skeptis terhadap niat baiknya. Gereja unifikasi
bahkan membantu mendirikan proyek bisnis di Korea Utara, seperti pabrik mobil Pyeonghwa yang berarti perdamaian, sebagai upaya untuk membangun hubungan ekonomi antara kedua belah pihak. Melalui jaringan gereja, Moon juga mendukung acara-acara yang mempromosikan perdamaian antar Korea, termasuk konferensi internasional yang melibatkan tokoh agama, politik, dan bisnis dari kedua belah pihak. Pendekatan gereja adalah menggunakan jalur non-pemerintah untuk membuka dialog yang seringkali sulit dilakukan melalui diplomasi resmi. Namun, keterlibatan gereja unifikasi dalam diplomasi tidak berhenti di semenanjung Korea. Moon dan gerejanya aktif mempromosikan perdamaian global melalui berbagai konferensi dan organisasi seperti Universal Peace Federation. UPF mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan pemimpin politik, agama, dan akademisi dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu seperti konflik antar negara, kesetaraan ekonomi, dan dialog antar agama. Salah satu misi utama gereja adalah menciptakan jaringan lintas budaya dan agama yang dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik global. Pada tahun 1982, Gereja Unifikasi meluncurkan salah satu proyek media paling ambisius mereka, The Washington Times. Surat kabar ini didirikan di Amerika Serikat tidak lama setelah The Washington Post menjadi terkenal karena peliputannya terhadap skandal Watergate. Namun, berbeda dengan media arus utama lainnya, The Washington Times hadir dengan visi yang sangat jelas, mendukung nilai-nilai konservatif, menekankan pentingnya keluarga, dan mempromosikan perdamaian global sesuai dengan ajaran Sun Myung-moon. Meskipun sering dianggap sebagai proyek politis, The Washington Times telah memainkan peran penting dalam landscape media Amerika. Surat kabar ini menarik perhatian karena peliputannya terhadap isu-isu internasional, termasuk hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, yang seringkali disepelekan oleh media lain. The Washington Times menjadi alat bagi gereja untuk mempengaruhi opini publik dan mempromosikan pesan-pesan mereka di tingkat global. Selain itu, gereja juga memiliki sejumlah media lainnya, termasuk stasiun televisi, majalah, dan situs web yang digunakan untuk memperluas pengaruh mereka. Dengan menguasai media, Gereja Unifikasi memastikan bahwa ajaran dan visinya tentang perdamaian dunia dapat disampaikan kepada audiens yang lebih luas. Peran Gereja Unifikasi di bidang bisnis dan media adalah cerminan dari ambisi besar Sun Myung-moon untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis. Dengan membangun kekuatan ekonomi dan media, gereja ini berhasil melampaui batas-batas tradisional sebuah organisasi keagamaan. Pengaruh mereka tidak hanya dirasakan oleh para pengikutnya, tetapi juga oleh masyarakat global, menunjukkan bahwa misi mereka tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga relevan dalam membentuk dunia modern. Setelah meninggalnya Sun Myung-moon pada 3 September 2012, istrinya, Hak Ja-han, mengambil alih peran sebagai pemimpin spiritual gereja. Hak Ja-han dikenal sebagai ibu sejati, dan pengikut gereja percaya bahwa ia adalah rekan ilahi Moon dalam misi penyucian dunia. Namun, tidak semua anggota keluarga menyetujui kepemimpinannya. Anak-anak Moon, yang sebagian besar juga memainkan peran penting dalam organisasi, mulai berselisih mengenai arah gereja di masa depan. Salah satu konflik terbesar yang terjadi antara Hak Ja-han dan putra mereka, Hyung Jin-moon, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Sun Myung-moon sebagai penerus. Hyung Ji, yang juga dikenal sebagai Pastor Seon-moon, mendirikan sebuah faksi terpisah bernama World Peace and Unification Sanctuary Church, yang sering juga disebut sebagai Sanctuary Church. Ia mengklaim bahwa ibunya telah menyimpang dari visi asli ayahnya yang menuduhnya memodifikasi doktrin gereja untuk kepentingan pribadi. Sanctuary Church menarik perhatian global karena pendekatan yang tidak biasa, termasuk penggunaan senjata api sebagai simbol kekuatan surgawi dalam beberapa ritual mereka. Sementara itu, anak lainnya, Preston Moon, mendirikan organisasi bernama Global Peace Foundation. Ia memilih untuk mengambil jalur yang lebih diplomatis dan sekuler, fokus pada proyek sosial
dan perdamaian internasional tanpa terlalu terkait pada ajaran keagamaan gereja unifikasi. Konflik internal dalam keluarga Moon memicu munculnya berbagai faksi yang masing-masing mengklaim sebagai penerus sejati Sun Myung Moon. Faksi utama tetap dipimpin oleh Hak Jahan yang memegang kendali atas struktur dan aset asli gereja unifikasi. Namun, faksi-faksi lain seperti Sanctuary Church mulai menarik perhatian dengan pendekatan dan ajaran yang berbeda, seringkali memancing kontroversi di media. Beberapa mantan anggota gereja unifikasi juga menggunakan momen perpecahan ini untuk menyatakan bahwa organisasi tersebut telah kehilangan arah dengan fokus yang lebih besar pada kekuasaan keluarga daripada misi spiritualnya. Bagi mereka, perpecahan ini mencerminkan ketegangan yang telah lama ada dalam gereja, tetapi baru mencuat setelah kepergian Moon. Di tengah perpecahan internal dan tantangan eksternal, gereja unifikasi berupaya untuk tetap relevan di era modern. Hak Jahan sebagai pemimpin utama terus menekankan pentingnya pernikahan kudus dan keluarga sebagai inti dari ajaran gereja. Ia juga memperluas misi global gereja dengan fokus pada proyek-proyek perdamaian internasional, pendidikan, dan dialog antar agama. Namun, faksi-faksi yang terpisah menciptakan kebingungan di kalangan pengikut lama dan calon anggota baru, yang tidak yakin siapa yang mewakili ajaran asli Moon. Meskipun perpecahan dalam keluarga Moon telah melemahkan struktur gereja, sebagian pengikut percaya bahwa visi besar Sun Myung Moon tentang dunia yang damai masih relevan. Dari kisah masa muda Sun Myung Moon hingga klaimnya sebagai Mesias, dari konsep pernikahan massal yang megah hingga kontroversial soal kontrol pikiran dan eksploitasi finansial, gereja unifikasi telah menjadi salah satu gerakan keagamaan paling unik dan kontroversial di dunia. Perpecahan dalam keluarga Moon setelah kematian sang pendiri menunjukkan bagaimana organisasi ini terus bergulat dengan tantangan internal, bahkan saat mencoba bertahan di era modern. Namun, terlepas dari semua kritik dan perdebatan, visi besar gereja tentang cinta universal dan perdamaian global tetap menjadi topik yang layak untuk direnungkan. Apakah gereja unifikasi benar-benar membawa perubahan spiritual yang diimpikan? Ataukah kritik terhadap mereka mencerminkan sisi gelap yang tidak bisa diabaikan? Disinilah pendapat Anda menjadi penting. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah gereja unifikasi adalah sebuah gerakan spiritual yang luar biasa? Ataukah ini hanya fenomena sosial yang kontroversial? Berikan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa topik ini menarik, subscribe untuk konten mendalam lainnya, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.